Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Salam jumpa untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Silahkan anak-anak semua ambil buku cetaknya, kita buka halaman 43 ya. Buka bukunya halaman 43 ya. Oke, kita masuk dalam pelajaran kelima, yaitu mengenai mengembangkan kemampuan diriku. Nah, anak-anak, pada pelajaran hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyatakan syukur atas kemampuan diri sebagai anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, mampu mengungkapkan cita-cita atau harapan pribadi di masa depan. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Selain segala kelebihan dan kekurangan kepada setiap orang, masing-masing juga dilimpahkan segala bakat untuk dikembangkan. Nah, bakat itu dapat berupa segala kelebihan di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun watak. Kemudian Allah sungguh menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah sendiri. Kepada kita masing-masing dianugerahkannya aneka kelebihan yang berupa bakat, keterampilan, dan kepandaian secara cuma-cuma. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan awali dengan mohon berkat dari Tuhan. Kita doa ya. Mari mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengembangkannya dengan baik. Semoga melalui hari ini kami semakin mampu mengembangkan kemampuan kami dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, kemudian ini gambar yang ketiga, ini gambar yang keempat. Nah, dari gambar-gambar berikut ini, kira-kira gambar yang pertama itu gambar orang lagi ngapain? Sedang melakukan apa? Ya, betul, menari. Kemudian yang kedua, itu membuat apa? Biasanya, ayo anak-anak silakan. Iya, melukis. Siapa yang sering melukis? Kalau diminta melukis atau menggambar itu rumah, terus ada gunung, ada matahari, ada di sawah. Nah, itu seperti Bapak pada zaman dulu seringnya kayak gitu. Kalau mau diminta gambar, pasti gambarnya seperti itu. Nah, yang ketiga, belajar. Giat belajar ini berarti dalam bidang pengetahuan, dia rajin belajar. Kemudian ini sepak bola, tentu ini pasti tahu semua ya. Nah, itu merupakan dari 4 gambar ini adalah kemampuan atau bakat-bakat yang dimiliki oleh masing-masing orang. Jadi setiap orang memiliki kemampuan masing-masing ya. Nah, kemampuan yang kita terima dari Tuhan itu dapat menjadi sumbangan yang khas dan sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri, untuk kebaikan sesama kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi harus disyukuri dan dikembangkan ya. Karena
itu bisa menjadi perkembangan untuk diri kita. Nah, anak-anak, untuk memperdalam lagi ada video ini mempertegas kita, itu dari bacaan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Silahkan anak-anak menyimak video ini, kita saksikan bersama-sama untuk lebih mendalami materi atau pelajaran pada hari ini ya. Mari kita saksikan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Wah, itu tadi ya video dari kisah perumpamaan tentang talenta. Menarik bukan? Ya, sangat menarik video tadi ya. Nah, dari kisah yang diceritakan itu memberikan penjelasan bahwa Allah menganugerahkan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan kepada semua manusia. Nah, dalam video tadi talenta itu digambarkan dalam bentuk uang. Jadi bagaimana mereka itu bisa mengelola segala sesuatunya itu ya. Nah, kemudian tugas manusia adalah mengembangkan aneka kemampuan itu dengan berbagai cara sehingga berguna bagi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan. Jadi kita harus mengembangkannya, apa yang menjadi kemampuan kita. Kalau kemampuannya menari, giat menari, latihan penari dengan sungguh-sungguh. Kalau kemampuannya main basket, latihan basket. Kemampuannya belajar dalam hal pengetahuan, rajin belajar, giat belajar supaya menjadi lebih dan sebagainya ya. Masih banyak lagi kemampuan-kemampuan. Nah, kemudian hamba yang pertama dan kedua itu melambangkan orang yang bersyukur atas pemberian dan mewujudkan rasa syukurnya dengan cara mengusahakan supaya pemberian itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi ini hamba yang pertama dan kedua itu orang yang bersyukur, seperti kita sudah diberikan kemampuan, lalu kita mensyukuri kemampuan itu, lalu mengembangkannya ya. Tidak hanya menyimpannya seperti hamba yang ketiga tadi. Nah, hamba yang ketiga tadi manusia yang tidak bersyukur atas pemberian, justru malah menyalahkan si pemberi, yang akhirnya pemberian itu tidak dikembangkan, malah disembunyikan di dalam tanah. Jadi kalau kita memiliki kemampuan, jangan hanya dipendam. Nanti itu nggak akan berkembang, ya hanya segitu-segitu saja, dan bahkan kita nggak pernah melatihnya ya. Nah, dia adalah tipe manusia yang tidak berani berusaha. Jadi harus berani berusaha ya. Untuk mencapai sesuatu yang lebih berkembang lagi memang membutuhkan proses, nggak gampang. Seperti yang hamba pertama dan kedua tadi, mereka berproses, iya, mengembangkannya dengan membeli tanaman anggur, lalu menanamnya, memanennya, lalu mengolahnya sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna, bahkan bisa menguntungkan gitu ya. Itu tadi. Kemudian yang tuannya tadi itu melambangkan Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui. Nah, Allah memahami kemampuannya yang dimiliki setiap umatnya, sehingga Allah memberikan sesuatu pun sesuai dengan kesanggupan setiap orang. Sebenarnya Allah sudah mengetahui ya. Dalam video tadi sudah digambarkan kenapa kok diberi 5 talenta,
kemudian ada yang 2, kemudian ada yang 1. Nah, itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi ketika sudah diberikan sesuai dengan kemampuan, ada yang tidak berani mengembangkannya. Nah, itu tadi seperti hamba yang ketiga. Itu jangan ditiru ya, kita harus berani mengembangkan kemampuan yang sudah diberikan Tuhan secara cuma-cuma itu ya. Oke. Lalu mari kita menjadi anak yang mampu bersyukur atas setiap kemampuan yang kita miliki. Jadi kita mensyukuri atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita juga mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Kalau kemampuannya menyanyi, berlatih bernyanyi, olah vokal ya, bisa jadi. Lalu ikut kompetisi-kompetisi, lomba-lomba bernyanyi, supaya semakin berkembang, mendapat masukan dari banyak orang itu ya. Kemudian dan juga itu berguna bagi diri kita sendiri, juga sesama, bahkan Tuhan ya. Itu harapannya. Jadi kemarin kan sudah mencari apa sih kemampuanku, nah itu dikembangkan ya. Kalau kemampuannya berbicara di depan ya, mungkin besok kalau akan menjadi guru, cita-citanya memang menjadi guru, belajar berani berbicara di depan umum, di depan teman-teman, berani belajar gitu ya, terus berproses. Nah, untuk hari ini silahkan anak-anak semuanya catat materi yang sudah Bapak bagikan dan jelaskan ini, lalu dilaporkan dalam bentuk foto ya. Ini nanti untuk nilai tambahan. Jadi ini menjadi tambahan nilai untuk anak-anak semua ya. Sekian pelajaran agama pada hari ini. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.